Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Yunikasari dengan NPM 1914151015. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung angkatan 2019. Lalu, untuk memenuhi tugas pengelolaan hasil hutan bukan kayu, saya akan mempresentasikan salah satu jurnal dengan judul Maksimasi Keuntungan Usaha Tani Pala melalui pengelolaan sistem agrobisnis di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, ini merupakan gambaran dari HBK Pala yang ada di Indonesia. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua yaitu metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pada bab pertama akan dibahas latar belakang penelitian dan tujuan penelitian. Latar belakang yang pertama adalah kondisi perekonomian yang rasional objektif serta realitas khas daerah ini dengan harapan akan mampu mendukung perkembangan ekonomi regional maupun nasional di Indonesia. Kemudian, menurunnya semangat para petani dalam mengelola tanaman pala, lalu pala yang sebagai komoditas telah dikenal lama oleh masyarakat sejak puluhan tahun dan persebaran di Kabupaten Sangihe, Talaut, dan di Kabupaten Minahasa. Latar belakang yang berikutnya adalah keuntungan yang diterima petani itu dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Lanjut ke tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui potensi pengelolaan usaha tani pala di Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Madidi. Kemudian, untuk mendapatkan penerimaan rata-rata usaha tani pala di Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Madidi. Lalu, untuk mengetahui biaya produksi rata-rata usaha pada tanaman pala di Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Madidi. Berikutnya adalah untuk mengetahui pendapatan rata-rata sebesar usaha tani pala di Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Madidi. Lanjut ke bab berikutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Madidi di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2017 dan sampel yang digunakan pada penelitian yang ini adalah 30 orang sebagai responden dari 196 petani yang ada di Kelurahan Raprap. Analisis variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel tidak bebas atau dependen. Variabel ini mendapatkan penerimaan dari hasil produksi pala dan fuli yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Lalu, metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden sebagai penghasil pala, dan data sekundernya ini meliputi luas areal pada area lahan, jumlah produksi, perkembangan harga pala baik di pasar lokal maupun di pasar internasional, kemudian adalah realisasi ekspornya. Margin bunga pada penelitian ini lebih kecil daripada tingkat bunga berdasarkan usaha yang dilakukan sehingga tidak memberikan keuntungan yang memadai. Bab yang berikutnya adalah bab ketiga atau hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama adalah kondisi geografis Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Madidi di Kabupaten Minahasa Utara. Kelurahan Raprap sendiri ada di Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara dengan jarak kurang lebih 8 km dari ibu kota kecamatan dan 12 km dari ibu kota kabupaten. Kelurahan Raprap sendiri mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.489 yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 772 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 717 jiwa dengan 335 kepala keluarga. Nah, berdasarkan tabel yang telah ditunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Berdasarkan jumlah penduduk, umur yang paling banyak adalah kelompok umur 25-55 tahun, yaitu 650 orang, kemudian kelompok umur 7-16 tahun, yaitu 256 orang. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk pada umumnya masih dalam usia produktif, dan usia yang paling rendah adalah kelompok umur di atas 56 tahun. Lalu untuk tingkat pendidikan.
Tingkat pendidikan penduduk yang paling banyak ialah penduduk yang belum bersekolah atau tidak bersekolah, yaitu sebanyak 485 orang atau sekitar 32,56%, kemudian tidak tamat SD sekitar 405 orang atau sekitar 27,20%, dan tamat SD sebanyak 208 orang atau sekitar 13,97%. Berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat umur responden. Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian sendiri, dia sebagai petani merupakan mata pencarian yang dominan di Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Mendidih, yaitu sekitar 234 orang atau sebesar 41,06%. Kemudian petani penggarap sekitar 197 orang atau 34,57%, diikuti oleh buruh dan tukang sekitar 56 orang atau sebesar 9,83%. Lalu tingkat umur responden sendiri ditinjau dari segi fisiknya, bahwa makin tua seseorang maka makin berkurang kemampuan bekerjanya. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang masih muda keadaan fisiknya masih kuat dan lebih responsif terhadap teknologi perkembangan yang terbaru. Lanjut ke tabel 5 dan tabel 6, yaitu etnis penduduk dan pendidikan responden menurut penggolongannya. Petani pala sendiri dan pengelola hasil pala dalam bentuk industri kerajinan paling banyak di Kelurahan Raprap adalah sebesar etnis Minahasa, yaitu jumlahnya 26,26 orang atau sekitar 86,7%, sedangkan etnis yang berasal dari etnis Sangihe yaitu berjumlah 4 orang atau sekitar 13,3%. Data dari tabel 6 pendidikan responden menurut penggolongannya, bahwa petani pala yang diwawancarai 53,3%-nya itu berpendidikan SMA dan 26,7%-nya itu berpendidikan hanya sampai sekolah dasar. Kemudian persebaran responden menurut luas pemilikan lahan kelapa, bahwa secara keseluruhan dari tabel yang telah ditunjukkan, responden di atas tidak memiliki kemerataan yang cukup tinggi dalam pemilikan dan pengusahaan lahan kelapa, yaitu sekitar 0,5064, yang merupakan indeks koefisien Gini pemilikan lahan kelapa. Lanjut ke karakteristik umum kelas luasan usaha tani pala. Dari data yang telah ditunjukkan bahwa seasonal employment yang cukup tinggi, sekitar 50% dari labor force. Dari tabel tersebut dapat diturunkan bahwa analisis kemampuan konsumsi untuk responden kelompok petani kecil, menengah, dan besar dari responden petani pala di Kelurahan Raprap sendiri sudah ditunjukkan dalam karakteristik umur kelas luasan umum dari petani sendiri. Nah, yang berikutnya adalah net present value dari consumption opportunity pada para petani pala di sentra produksi Kelurahan Raprap. Dari penelusuran terhadap alokasi kredit produktif menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif dengan NPV untuk kelompok petani yang kecil, di mana petani kecil dalam keadaan terpaksa akan menggunakan besar yang memiliki marginal benefit yang cukup diandalkan ketimbang kepada kelompok petani kecil yang berasal dari substance level. Nah, lanjut ke presentasi berikutnya, yaitu komponen biaya yang dikeluarkan petani pada petani pala di Kelurahan Raprap ini menunjukkan bahwa biaya produksi rata-rata sebesar Rp2.337.779 yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk penerimaan rata-rata per petani itu sebesar Rp18.337.690 per petani dengan biaya rata-rata sebesar Rp2.337.779. Maka pendapatan rata-rata yang diterima petani adalah sekitar Rp16.611 per petani dalam jumlah per tahun. Hasil wawancara terhadap 30 petani pala di Kelurahan Raprap yang memiliki lahan usaha tani sebesar 0,51 sampai 1 hektar ara menunjukkan penerimaan sekitar Rp550.130.700 dengan biaya Rp70.112.370 dan pendapatan bersihnya sekitar Rp480.818.330. Nah, lanjut ke bab yang terakhir, yaitu bab kesimpulan. Nah, penelitian ini memiliki kesimpulan yang pertama, usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Raprap di Kecamatan Air Mendidih
memberikan dampak yang layak untuk dikembangkan. Kemudian penerimaan sebesar usaha pala di Kelurahan Raprap Kecamatan Air Madidi yaitu sekitar Rp18.337.690. Biaya produksi rata-rata usaha pala di Kelurahan Raprap Kecamatan Air Madidi sebesar Rp2.337.779.000. Kemudian pendapatan rata-rata masyarakat di Kelurahan Raprap Kecamatan Air Madidi sebesar Rp16.611.000 dengan nilai R bersih sama dengan 7,85. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.